Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'jihi wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata nekani ni ing ingsun sopo atin kang nekani min Rabbi saking pangeran ingsun wa akhbaro nuli ngabarake sopo atin ni ing ingsun annahu ing satuhune kelakuan iku man utawi sapane wong iku mata mati sapa man min ummati saking umat ingsun la yusyriku hale ora syirik sapa man billahi ing Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga qala nakon sapa Rasulullah fakultu nuli nakon sapa ingsun wa in zana lan senajan zina sapa man wa in saroko lan senajan maling sapa man qala dawu sapa atin wa in zana lan senajan zina sapa man wa in saroko lan senajan maling sapa man ata nekani ni ing ingsun sapa atin kang nekani min indi Rabbi saking ing dalem sandinge pangerane ingsun azza wa jalla azza halimaha luhur sapa Rabbi wa jalla lan maha agung sapa Rabbi faqala nuli berkata sapa atin man utawi sapane wong iku salat sapa man baca sholawat sapa man alaika ing atase sira min ummatika saking ummate sira sholatan ing sekali sholawat kataba mongko menulis sapa Allah Gusti Allah lahu kadue man biha kelawan salat asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebaikan wa maha lan mencegah sapa Allah anhu saking man asyra sayyiatin ing 10 pira-pira dosa wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu kadue man asyra darajatin ing 10 pira-pira derajat waradda lan balekake sapa Allah alaihi ing atase man mislaha ing sapadane asyra darajat
15. Atuhibbu, hamzanya istifham. Atuhibbu anata, demen sapa sira. Ayyalina ing yen to lembut apa qalbuka atine sira. Wa antudrika, annya nggak ada, jadi watudrika lan yen to nemu sapa sira hajataka ing hajate sira. Irhamil yatim, irham lasana sira al yatima ing anak yatim. Wamsah lan ngusapana sira ra'sahu ing endase yatim. Wa at'im lan aweh mangana sira hu ing yatim. Min ta'amika saking panganane sira. Yalin mongko lembut apa qalbuka atine sira. Wa tudrik lan nemu sapa sira hajataka ing hajate sira. Maksudnya, apakah kamu mau hati kamu itu menjadi yalinu qalbuk. Yalinu qalbuk tuh hatinya gampang nasehatin, namanya yalinu qalbuk. Kalau ada santri atau ada orang kalau dinasehatin tuh hatinya cepet meresep, namanya qalbun layyin, hatinya mudah meresap omongan dari orang lain. Nah sebaliknya, kalau dinasehatin kok nggak masuk-masuk, jangankan ke hati, ke telinga aja nggak, maka namanya qalbun qasi, hati yang keras. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, hatinya ada penyakit. Fazadahumullah, maka Allah akan menambahkan mereka marada, penyakit. Nah, salah satu harapan kita agar kita dikasih hati begitu tuh. Ada nasihat dulu, ada nasihat dulu, ada nasihat dulu. Sebab kalau ada nasihat kok nggak tertarik, ini kita bahaya nih. Dan ini kita nemuin banyak sekali kasus orang celaka itu, penyebab utamanya ternyata dia nggak terima nasihat. Hanya nggak terima nasihat, akhirnya celaka. Hanya nggak terima nasihat, akhirnya bangkrut. Hanya gara-gara nggak terima nasihat, akhirnya nggak laku punya istri. Hanya gara-gara nggak nasihat, akhirnya dia nggak punya teman. Macam-macam efeknya ya, banyak ya. Jadi jangan pernah nyepelehin nasihat, karena nasihat itu sumber dari seluruh kemaslahatan. Kalau ada nasihat meskipun bukan dari guru kita, entah itu dari teman, kawan, kali aja bener pakai nasihatnya. Dengerin. Malahan bisa jadi nasihat-nasihat dari teman kita ini lebih berguna daripada orang lain. Coba dengerin nasihatnya, laksanain, kerjain. Meskipun nasihat itu bukan keluar dari orang yang berwibawa. Jadi jangan nunggu, nah saya hanya terima nasihat dari guru saya, nggak begitu. Nasihat itu datang dari siapapun. Allah kirimkan nasihat kepada seseorang untuk nasihatin kita. Kita mau nurut apa enggak? Hati kita qalbun layyinun atau qalbun qasi, hati yang keras atau hati yang penuh dengan kelembutan. Bahkan kalau terlalu lembut nih, dengar nasihat aja langsung air matanya tuh berlinang. Dengar nasihat langsung nangis, dengar nasihat langsung nangis. Ini orang yang hatinya luar biasa. Nah coba kamu latih hati
dan mental supaya kalau ada nasihat tuh seneng dengerin gitu, seneng aja tuh. Gak apa-apa belum bisa baca kitab kuning juga dengerin aja nasihat, dengerin nasihat. Kali aja dengan nasihat itu saya berubah lebih baik. Perubahan saya itu akan berdampak pada perubahan kehidupan, gitu loh. Perubahan kehidupan itu akan berdampak pada perubahan nasib, gitu ya. Ini nasib kita berubah karena kehidupan kita berubah, kehidupan kita berubah karena karakter kita berubah karena dengerin nasihat, begitu. Contoh nih, ada seorang adik yang jengkel sama kakaknya, musuh buyutan, ada kan begitu pasti. Kalau masih seumuran kita mah umumnya masih akur sama adik sama kakak. Tapi biasanya sama adik sama kakak itu mulai berantem, cakar-cakaran, jambak-jambakan nanti kalau sudah nikah atau udah rumah tangga punya anak. Kalau sama-sama nggak ngerti agama nih, payah. Tapi kalau ngerti agama, itu akan selamat. Nah ini contoh bagus. Ibnu sama siapa sih, Fatul sama Haidar. Mondoknya bareng, satu guru. Suatu ketika sudah rumah tangga semua, si Fatul datang adu Abi. Apa tuh? Mas Ibnu begini. Tinggal dipanggil Ibnu sini. Ya, bener nggak kamu nyerobot tanah ini? Soalnya jangan lagi-lagi. Enakan gitu. Satu ayah, satu guru tuh enak dibilangin. Kalau satunya mondok di Matorib, satunya PKI itu susah. Ngerti kan? Satunya mondok di Matorib, satunya ngangon kebo atau ngangon jago atau suka ngadu jago tuh susah. Satunya bisa dinasehatin, satunya enggak. Misal ada kakak adik berantem, cakar-cakaran gara-gara rebutan tanah gitu. Lalu mereka berkelahi sampai Idul Fitri saja itu nggak mau salaman, padahal rumahnya depan-depanan. Sampai istrinya dan anak-anaknya pun kayak orang jauh. Ya, istri anak-anaknya pakai orang jauh. Padahal ya mereka keluar dari rahim yang sama. Tapi hidup mereka sempit. Ketemu di jalan nggak nyapa, ketemu di warung nggak nyapa. Dianya, istrinya, anak-anak. Anaknya mau main, jangan main sama itu. Padahal itu kakak sendiri. Enak nggak hidupnya? Nggak enak. Miskin. Orang yang bertengkar sama saudara itu calon orang miskin. Kalau emang rezekinya mau jembar, sama kakak sama adik nggak boleh begitu. Siapa orangnya yang umurnya mau panjang dan rezekinya mau luas, fal yasil rahimah. Maka jangan sampai putus silaturahmi. Silaturahmi itu sama kakak, sama adik. Nggak boleh bertengkar. Apalagi sampai diem-dieman bertahun-tahun. Man hajaro laisa minna may yahjuru akhahu thalathata ayyam. Bukan termasuk golonganku seseorang yang ngediemin kakaknya, ngediemin adiknya lebih daripada 3 hari. Plus orang yang musuhin kakak atau adik itu berarti orang yang durhaka sama orang tua meskipun kita baik. Gitu. Durhaka itu. Kamu suka nganiaya adik atau sang adik sesombong-sombongan sama kakaknya. Itu berarti durhaka sama orang tua. Tapi saya bantuin orang tua.
Dia orang yang suka bertengkar sama kakaknya sendiri atau adiknya sendiri atau diem-dieman, itu berarti durhaka sama orang tua. Kelihatannya nggak durhaka, tapi secara tidak langsung durhaka itu. Setiap orang tua itu sayang sama anaknya. Udah konsep itu mah ya. Konsep yang sudah tidak bisa lagi dibantah. Orang tua itu punya anak 10, maka dia akan sayang sama 10-10-nya, coba bisa. Hebatnya tuh gitu. Sama 10-10-nya. Tapi baru 3. Dan ketiga-tiganya tuh nggak bisa dibandingin. Emang sayang ketiga-tiganya. Nggak mau kehilangan tiga-tiganya. Begitu juga ayah dan ibu kita, meskipun saudara kita banyak. Saudara kita banyak, kakak kita 14, adik kita 15 misalnya. Kita di tengah-tengah. Itu orang tua bisa sayang semua sama si 30 anaknya. Hati bisa dibagi buat anak-anak. Kalau bertengkar sama kakak sama adik, apalagi bertetangga, itu kan hidupnya jadi sempit. Silaturahmi terputus, durhaka sama orang tua, emosi terus hawanya tuh. Iya, emosi terus sama kakak sama adik kalau bertetangga apalagi. Suatu ketika dia masuk ke masjid habis sholat, si adiknya. Setelah sholat, ternyata ada pengajian. Ada pengajian, dianya mungkin duduk begini, sambil main HP. Awalnya awalnya main HP. Sang Ustadz berkata, siapa orangnya yang diem-dieman sama kakaknya sama adiknya 3 hari bukan termasuk umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan otomatis sesuatu yang memang mengarah pada dirinya, menyentuh dirinya itu bikin kaget, iya kan? Kayak main HP, gini akhirnya nasihat gue tuh, bener enggak ya gitu tuh. Yang musuhan sama kakak sama adik calon orang miskin, yang musuhan sama kakak sama adik durhaka sama orang tua, itu ustadznya bilang makin semangat nih orang dengerin kajian karena ngerasa dia sama kakaknya gitu. Begitu hebatnya nasihat itu mengguncang seseorang dan membuat seseorang akan sadar. Selesai pengajian, rupanya masih di masjid renung. Mungkin ada yang menetesin air matanya, mungkin ada yang renung, iya ya saya itu sama kakak begitu ya. Sudahlah Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kata mubalighnya. Kita nggak perlu mencari siapa yang duluan. Kita nggak perlu mencari kesalahan-kesalahan dia. Kita pun punya salah, kita pun punya dosa, kita pun punya kelalaian. Siapa di antara kita yang meminta maaf terlebih dahulu pada saudaranya itu? Ceramahnya tuh begitu, akhirnya membuat dia sadar. Kan akhirnya ceramah itu teringat-ingat dalam pikirannya, membuat dia ingin melangkah. Mau ngapain coba? Mau ngapain? Minta maaf. Antara maju ataupun bingung gitu. Di hebatnya nasihat nih. Makanya jangan pernah sepelekan nasihat. Nasihat itu bisa merubah orang. Perubahan itu merubah nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaum tidak akan berubah nasibnya kalau mereka sendiri nggak mau berubah. Nah, kapan dimulai perubahan itu? Ketika dengerin nasihat. Aduh gimana ya? Nah, akhirnya dia belum berani seharian itu. Cuma lihat dari jendela, jaga kasar yang ngapain, keluarga yang ngapain. Sudah tidak sekeras kemarin-kemarin. Istrinya sambil nanya, bang, kenapa bang? Di depan terus, ini. Tadi dengar nasihat, tadi ini.
Paling ketika masih gengsi minta maaf sama kakaknya itu ke masjid lagi paling. Iya kan? Dengerin ceramah lagi. Nah, oke, minta maaf belum berani dah. Akhirnya bawa istrinya, yuk kita dengerin masjid aja. Ketika di masjid ternyata wawasannya tambah banyak lagi. Ini bukan persoalan masalah kakak adik lagi. Man akhadha shibran minal ard, siapa orangnya yang mengambil satu jengkal tanah tanpa hak, misalnya ada keluar hadis itu lagi, maka Allah akan mengingkat lehernya, belenggu lehernya nanti ketika di neraka. Kaget lagi, baru tahu, umur udah 40 tahun baru ngaji, baru tahu akhirnya. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang punya dampak besar. Salah lagi di sini saya dengar nasihat. Berbeda dengan orang yang kolbun kosi, hati yang keras. Kalau hati yang keras, dengar nasihat begitu tuh dia dikira nyerang atau nyindir. Wah, Ustadz kurang ajar nih, gitu lah. Pahamnya? Jadi jengkel sama ustadznya, nggak senang sama ustadznya, itu kolbun kosi dan bahaya. Ustadznya bilang keutamaan sholat, jangan tinggalin sholat. Yang nggak sholat merasa kesindir, tutup masjidnya. Gitu. Berbeda dengan orang yang hatinya lembut. Kalau hatinya lembut sih, Masya Allah, saya banyak dosa ya, saya banyak salah ya. Nah, jadi hari kedua itu dia dengerin tentang perilaku dia lagi yang salah, yaitu ngambil tanah. Jangan sampai menjadi orang yang zalim, jangan suka bohong, jangan menzalimi, jangan ini. Netesin lagi air mata, istrinya mulai sadar. Mulailah mereka itu hobi dengan pengajian. Terus nggak apa-apa, belum ngapa-ngapain juga. Belum ngapa-ngapain juga hobi dulu sama pengajian. Padahal pengen minta maaf, tapi gengsinya tinggi. Ngaji akhirnya terhadap pendidikan akhlak anak. Ngaji lagi terhadap istri harus nurut, suami harus baik. Ngaji lagi terhadap muamalah. Jangan sampai riba. Riba itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Dengar lagi nasihatnya. Akhirnya dikit dia berubah dalam hal lain, tapi untuk minta maaf kakaknya belum gitu loh. Artinya, tapi dalam hal yang lain mulai pakai jilbab, mulai berubah hidupnya jadi. Mulailah belum dia minta maaf masih gengsi. Mungkin sudah dapat 3 bulan ada ceramah tentang kesombongan. Salah satu bentuk kesombongan Bapak Ibu sekalian adalah gengsi. Gengsi minta maaf. Mulailah tercengang lagi. Maju mundur, gak mau minta maaf, padahal dia salah, padahal dia yang zalim. Nah, kalau ingin diaku sebagai umatnya Nabi, paksakan diri untuk meminta maaf pada orang yang kita zalimi, apalagi dia saudara kita. Itu misal, wah, udah fase kebab, 2 bulan ngaji, perubahannya udah banyak. Perubahan pertama yang harus dia benahi, barulah dia minta maaf sama kakaknya. Baik, akhirnya pelukan, nangis-nangisan, istri dengan istrinya baik, dia dengan kakaknya baik, anaknya juga salaman, bisa main lagi. Kak, itu tanahnya bukan punya saya, punya kakak aja. Kalau mau sok itu motor buat kakak aja. Berubah kan? Pengajian atau nasihat itu merubah seseorang. Dan saya sekarang nggak mau riba lagi. Mulai dari penampilan aja udah mulai berubah. Jenggot agak dipanjangin, bahasa agak lembut. Nemu uang di jalan juga masa iya ngambil tuh. Orang yang ngajinya bener tapi ya. Kalau ngajinya nggak bener ya suka ngorek-ngorek lemari orang. Tapi kalau ngajinya bener, ada uang di jalan 100.000 juga nggak ngambil. Ngajinya bener soalnya. Kalau punya salah minta maaf, ngajinya bener. Bang minta maaf ya. Gitu. Ada orang yang tadinya baik sama kita tiba-tiba ngediemin kita, kerasa orang baik. Berbeda dengan orang yang nggak baik, cuek. Ngapain minta maaf? Karena hatinya itu keras. Jadi kalau punya hati lembut itu beruntung sekali. Bahkan kita bisa dengerin pengajian, akhirnya tips-tips, kiat-kiat sukses. Hidup berkembang, dikerjain lagi. Jangan utang ya Pak, akhirnya nggak mau utang ke bank. Paling utang besar-besarnya ke teman 500.000, 300.000, nggak sampai juta-jutaan.
Jangan riba ya Pak, nurut sama ustadznya, ikut sama ustadznya, saling dengerin nasihat ustadznya, ikut sholat, ikut apa, berubah itu. Maka ketika karakter berubah, nanti ekonomi juga akan berubah semua anak-anak. Mulai punya rumah sendiri, mulai punya mobil sendiri, mulai dagangannya bagus. Semua itu akan ngikutin gitu loh Mas. Karakter yang berubah, maka nasib pun akan ikutan berubah. Nasib berubah karena karakter berubah karena dengerin nasihat. Mau dengerin nasihat karena iya hatinya itu masih lembut. Oke, kalau mau hatinya lembut, salah satu daripada tips baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, sayangi anak yatim. Yang kedua, usap kepala anak yatim. Yang ketiga, kasih makan anak yatim. Ya, satu, irhamil yatim, apa artinya? Sayangi anak yatim. Yang kedua, wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Yang ketiga, wa at'imhu min ta'amik, kasih makan. Maka ada dua keutamaan. Yang pertama, hati kita akan lembut. Yang kedua, keinginan kita atau cita-cita kita akan tercapai dengan ngerjain tiga hal tersebut. Atau hibbu ayyalina qalbuk, mau tidak hati kamu lembut. Wa tudrika hajatak, engkau sampai pada cita-citamu atau engkau sampai pada apa yang engkau inginkan, maka lakukan tiga perkara. Pertama, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sah, usap kepalanya anak yatim dari depan ke belakang, ya. Wa at'imhu min ta'amik, lalu apa ini? Kasih makan. Kamu punya makanan, kasih makan dia. Maka jika engkau ngelakuin tiga perkara, yalin qalbuk wa tudrik hajatak, engkau hatinya akan lembut dan engkau akan menemukan apa yang kau inginkan, hajatmu. Cari anak yatim di sisi siapa? Apa kategorinya anak yatim? Anak yatim itu adalah seseorang yang ditinggal oleh ayahnya sebelum baligh. Itu namanya anak yatim. Bukan ditinggal merantau, ditinggal wafat. Artinya seseorang yang ditinggal wafat ayahnya sebelum baligh. Kalau sudah baligh, bukan anak yatim lagi. Kalau bicara sudah baligh anak yatim, maka abi yatim piatu. Nah, ngerti nggak? Ini yatim piatu di depan kamu. Ayah nggak ada, ibu nggak ada. Tapi nggak masuk kategori. Yang masuk kategori itu seumuran. Nah, Haikal tuh itu yatim. Nggak tahu head atau belum, head apa, balik atau belum. Haikal, Bayu tuh anak yatim namanya. Jangan kamu takarin anak yatim, dolim. Jauhi 7 perkara, ya. Apalagi kamu nyolong uangnya Bayu, faka'annama fi butunihim naro, barang siapa yang memakan hartanya anak yatim, maka seolah-olah dia memakan di dalam perutnya itu api. Ra'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Zalim sama anak yatim berarti dia nggak peduli sama agama. Ana wa kafilul yatim kahatain, saya dan penanggung hidupnya orang yatim, kata Nabi, itu kelak nanti di surga akan begini. Ana, saya, wakafilul yatim, dan seseorang yang bisa nanggung anak yatim, hidupnya begini. Abi bisa nanggung Bayu lah di sini, makan. Nah, kamunya bisa ngasih jajan nggak sama Bayu tuh? Ya sodakoh maksudnya, bukan buat saya sodakoh, dikasih kamu uang, dikasih orang tua, jangan buat jajan semua. Itu ada Bayu, ada ini buat sodakoh. Sodakohlah kalian pada saat mencari ilmu. Maka sodakoh itu akan berbuah 2 perkara. Pertama ilmu, kedua harta. Ya, pertama ilmu, kedua asal kau sodakohkan uang itu pada saat kau mencari ilmu.
Jadi kalau kamu senang mencari ilmu, Abah Masrur itu yang punya pesantren itu apa namanya, Al-Hikmah 2. Itu ahli sodako nak, ketika lagi nyantrinya itu ahli sodako. Mbah Abdul Karim Lirboyo itu ahli sodako ketika lagi nyantri, bukan setelah nyantri, tapi ketika lagi mondok ahli sodako. Karena kalau ketika lagi mondok itu sodako, itu berarti dia dipaksa untuk tirakat, bukan untuk jajan. Mondok jajan baik, nggak jadi ilmunya. Nah, kamu kalau orang tuanya nggak bisa ngasih uang, nggak punya uang tuh harusnya kamu bisa bersyukur, didukung banget itu tuh. Alhamdulillah ya nggak punya uang, ibu nggak punya. Jangan malahan lihat teman-teman yang itu bisa jajan, itu bisa sarapan, itu bisa beli permen, itu bisa patungan, saya nggak bisa, saya sedih. Anak santri aja begitu mentalnya. Anak santri itu mentalnya begini nih. Ayah saya sekarang lagi prihatin, lagi tirakat. Ayah saya ini lagi nggak punya apa-apa. Untuk ngirimin saya ini nggak ada. Saya lihat teman-teman tuh pada bisa makan enak, beli lauk, bisa sarapan. Mumpung ayah saya nggak mampu ngasih saya, saya tirakat, saya puasa. Kan orang pikiran normal begitu. Kalau hidup di pondok kok enak-enakan baik, perutnya kenyang gitu ya, nanti manja'a fala yashba, manja'a fasyabi'a, man syabi'a faja'a. Orang yang tadinya lapar dia akan kenyang, dan orang yang tadinya kenyang dia akan lapar. Itu istilah yang dipakai untuk santri nih. Kamu kalau pengen kenyang nanti jadi bos kayak apa, sekarang yang lapar namanya. Kita tanya sama Umi, Abi masuk AA Egas umur seeneng juga kayaknya masih puasa itu. Itu udah keluar dari pondok. Abi ada beler tuh sekarang beler tuh, makannya banyak, kegiatan nggak teratur, sekarang aja. Di pondok dulu mah kayak rapi deh Abi. Abi di pondok tuh bilang sama Abah, sa'aghlibu sa'irat tulab, mak, kita bakal ngalahkan semua santri. Ini kalau ngomong sombong orang masih kecil segitu sih, seginian ya kan, umum banget orang sombong. Kan lomba-lomba baca kitab kuning, pinter-pinteran di pondok mah umum. Siapa yang alim, siapa apa, Abi tuh saya akan mengalahkan seluruh santri. Apa yang maksudnya? Kepinteran mereka itu tak kalahkan kan. Nah, sehingga mencari jalan bagaimana alim, bagaimana berilmu, bagaimana bisa baca kitab kuning, bagaimana cepat paham, bagaimana nggak cepat lupa tuh dicari ya. Salah satunya lapar. Baik, santri itu jangan pagi-pagi sarapan. Nanti kalau udah keluar dari pondok ya sok-sok aja. Tapi kalau masih santri jangan ada buy-in diberhentiin baik. Abi ngelarang? Enggak larang. Nyaranin. Andaikan kamu hari ini masih beli sarapan, sok-sok aja, bukan pelanggaran pondok. Tapi Abi saranin kamu kalau ilmunya mau nyerep, jangan banyak makan, yang lapar di pondok tuh anak-anak. Yang masyakot di pondok itu, yang kurus di pondok tuh. Balik-balik mondok cuma lo gendut sih. Pengen cerita, kamu mondok apa ngekos? Di pondok tuh ya gerah, di pondok tuh ya jenuh, di pondok tuh ya bosan, di pondok tuh ya kangen sama orang tua, di pondok itu ya lapar, di pondok tuh ya kurus. Itu pesantren. Di pondok tuh kadang-kadang budigen. Namanya zauqul masyaqqah, mencicipi pahitnya mencari ilmu tatkala berada di pesantren. Manja'a fasyabi'a wa man syabi'a faja'a.
orang yang kelak nanti ketika keluar dari pesantren itu mau kenyang, di pesantrennya itu jangan kenyang, yang lapar. Dibalik, kalau di pondoknya suka kenyang, nanti kamu jadi orang yang lapar. Jadi kalau pengen, ibaratnya ngomongin duniawi ya, pengen punya uang, pengen kaya, pengen rezekinya nomplok, sekarangnya tuh yang tirakat, coba yang sekarangnya tirakat tuh. Abi saya nggak paham nahwu, nggak paham sorob, nggak paham, ya tirakat minimal. Kamu nggak tirakat nggak apa. Esensi seorang santri akan berhasil itu 3 perkara. Pertama karena ilmunya, kedua karena ngabdinya, ketiga karena tirakatnya. Kamu pilih yang mana? Ilmu beli ngungkuli, biasa-biasa saja kamu. Ngabdi juga kurang misalnya. Tirakat di wiridari yang rajin, nggak apakah. Lah abis ngerasa ya, abis ngerasa. Waktu di pondok dulu nih kita sih. Ya meskipun rada akeh turu ya, tapi tiga-tiganya dikerjain. Ya belajar iya, yang ngabdi iya, ya tirakat iya gitu loh. Kalau bisa tiga-tiganya, alhamdulillah. Kalau enggak salah satunya pilih, jangan tiga-tiganya. Enggak ada esensi santri sih. Kamu di pondok nahwu sorob kekejar, enggak. Kamu di pondok tuh ngabdi enggak sama kiai? Entah nyuci mobil atau apa? Enggak. Terus kamu wiridan apa di pondok? Enggak. Santri apa mungkin? Ya esensinya 3 santri itu. Kejar ilmunya. Kalau tidak ngabdi yang benar, kalau tidak tirakat, wiridan apa, jangan tiga-tiganya omplang-omplong, nggak ada. Ya meskipun andaikan ada seorang santri yang tidak ngalu tiga-tiganya, itu lebih baik daripada umum, tapi ya lakuin tiga-tiganya. Wudu ya. Nah di pondok mumpung ada anak yatim, kamu beliin kitab kayak apa kayak. Mumpung ada anak yatim, kamu traktir tuh. Traktir tuh jangan orang-orang kaya tuh, nggak usah. Apa? Dia punya uang, nggak usah simpen uangnya. Kelak nanti buat Mas Bayu. Bayu mau gorengan nggak? Ajak dia, karena anak yatim itu butuh sentuhan dan kasih sayang ayahnya. Kamu belum ngerasain sih, tinggal mati ayahnya. Betapa sedihnya orang nggak pernah dikecup, nggak pernah dipeluk sama orang tua. Ada yang kadang-kadang punya orang tua nggak syukuran punya orang tua, macem-macem lah. Tapi ya itu saran daripada baginda Nabi SAW. Kalau bisa menjamin anak yatim, kalau tidak bisa menjamin anak yatim, minimal traktir anak yatim. Wallahu a'lam.